Baiklah, sekarang kita akan uh, membahas tentang limit pada tak hingga. Apa sih limit pada tak hingga itu? Jadi limit pada tak hingga itu konsepnya adalah nilai X itu membesar tanpa batas ya. Nah, jadi kalau X menuju tak hingga itu artinya apa? X-nya itu semakin lama semakin membesar tanpa batas. Kalau misalnya X-nya menuju minus tak hingga, nah sebaliknya berarti nilai X itu semakin mengecil tanpa batas. Nah, triknya gimana kalau kita mempunyai atau diminta untuk menyelesaikan masalah limit dengan X-nya menuju tak hingga ataupun minus tak hingga. Kalau misalnya tidak diketahui grafiknya. Nah, maka kita bisa membagi baik itu pembilang dan penyebutnya dengan X yang berpangkat tertinggi dalam fungsi tersebut. Oke, kita langsung bahas contohnya ya. Misalkan saya punya fx itu adalah 2x min 4 dibagi x plus 1. Nah, ini diminta untuk mencari limit dari fungsi fx-nya di mana x-nya menuju tak hingga atau membesar tanpa batas. Nah, seperti trik yang tadi saya udah sebutkan bahwa kita akan membagi baik itu pembilang itu yang di bagian atas ya, ataupun penyebutnya dengan x atau variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, karena fungsi kita ini pangkat tertingginya adalah 1, maka kita akan membaginya dengan x pangkat 1. Nah, ya, jadi seperti ini nanti. Jadi masing-masingnya kita bagi dengan X. Kenapa X? Karena pangkat tertinggi variabel di fungsi kita adalah pangkat 1, jadinya X aja. Jadi nanti 2X-nya dibagi X, 4-nya juga dibagi X, terus penyebutnya juga X dibagi X, ditambah 1 dibagi X. Selanjutnya 2X dibagi X tinggal 2, terus min 4 per X-nya tetapkan saja, terus X dibagi X1 ditambah 1 per X-nya tetap 1 per X. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti setiap X-nya ini dengan tak hingga. Jadi 4 dibagi X itu akan berubah jadi 4 per tak hingga, begitu pula yang 1 per X. Nah, gimana cara menghitung 4 dibagi tak hingga ataupun 1 dibagi tak hingga? Nah, kalau misalnya kalian punya satu kue dibagi buat satu orang itu dapat 1. Kalau misalnya satu kue itu dibagi jadi 10, maka bagian per masing-masing orangnya akan semakin kecil. Begitu pula kalau misalnya kita bagi kuenya ke lebih banyak orang lagi, maka per masing-masing orang akan mendapatkan kue yang jauh lebih sedikit. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu konstanta, kita bagi dengan tak hingga itu adalah hasilnya sama dengan 0 karena dia semakin besar ya. Jadi K dibagi tak hingga itu adalah 0. Sehingga hasil dari masalah kita itu adalah menjadi 2 di 4 per tak hingga itu hasilnya adalah 0, terus 1 per tak hingga hasilnya juga 0. Jadi tersisalah 2 per 1 atau sama dengan 2. Maka yang dapat kita simpulkan adalah limit dari fungsi 2x min 4 dibagi x plus 1, di mana x-nya yang menuju 0 itu adalah 2. Oke, nah ini adalah kalau misalnya saya gambarkan grafiknya, di mana bisa dilihat gambar grafik yang di bawah ini. Kalau misalnya X-nya menuju tak hingga ke sebelah kanan berarti ya kalian lihat dia grafik fungsinya pun semakin menuju ke angka 2 ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh untuk apabila X-nya itu menuju minus tak hingga. Nah,
untuk X menuju minus tahingga, mencari limitnya adalah caranya sama. Seperti tadi, kita akan membagi dia dengan variabel pangkat tertingginya. Karena soal ini juga sama, pangkat tertingginya adalah 1, maka masing-masingnya kita bagi dengan X pangkat 1. Nah ya, jadinya seperti ini, sama. Nah, tinggal bagaimana kalau misalnya 4 dibagi minus tahingga. Ya sama, kalau 4 dibagi minus tahingga itu berubah jadi 0 ya. Oke, nah jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi fx kita kalau misalnya kita cari limitnya x-nya menuju minus tahingga itu sama dengan 2. Seperti gambar juga sama, gambar grafik x-nya menuju minus tahingga berarti kita perhatikan gambar grafik yang ini ya, menuju minus tahingga makin mengecil x-nya, maka lama-kelamaan grafiknya akan menuju nilai 2, nilai asimtot 2 ya, walaupun dia tidak menyentuh angka 2-nya. Oke, nah ini contoh yang ketiga. Kita punya fungsi fx-nya adalah x per x kuadrat ditambah 1. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat, maka pangkat tertingginya adalah 2, maka kita akan bagi masing-masingnya dengan x pangkat 2 ya. Nah, jadi yang bagian pembilang kita bagi x-nya dengan x kuadrat, penyebutnya pun juga demikian. Nah, dengan catatan jangan lupa kalau x pangkat m dibagi x pangkat n itu sama saja x pangkat m dikurang n ya. Atau bisa juga kita tulis sebagai berikut. Ini cuma otak-atik aja. Oke, kemudian kita peroleh, kita sederhanakan sehingga tinggal 1 per x dibagi 1 plus 1 per x kuadrat. Kemudian setelah itu kita substitusi tahingga ke masing-masing variabel x, sehingga kita peroleh 1 per tahingga dibagi 1 plus 1 per tahingga. Nah, dan kita sudah pelajari bahwa 1 per tahingga itu adalah 0, terus di bawahnya juga jadi 0 ya, sehingga saya peroleh hasil limitnya adalah 0. Nah, perlu diketahui kalau misalnya hasilnya adalah 0 bukan berarti dia tidak ada limit. Ada limitnya, yaitu bilangan atau nilainya adalah 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa limit dari fungsi x per x kuadrat ditambah 1 di mana x-nya membesar tanpa batas atau menuju tahingga itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini ada artinya. Jadi semakin x membesar tanpa batas, maka nilai fungsi x per x kuadrat ditambah 1 itu semakin dekat dengan 0. Ya. Oke. Nilai fungsi itu apa kalau di grafik ya? Berarti nilai y kita ya. Oke. Nah, selanjutnya tentang aturan L'Hopital. Nah, apa sih aturan L'Hopital itu? Nah, jika kalian mempunyai masalah limit di mana bentuknya juga merupakan fraksional. Oke, kita jadi bisa mungkin kita akan menghasilkan nilai 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Saat kalian menemukan masalah yang hasil limitnya adalah 0 per 0 atau tahingga per tahingga, ini disebut dengan bentuk tak tentu. Nah, kita ingin mengupayakan agar bentuknya menjadi tentu, bukan tak tentu lagi. Jadi kalau kalian ketemu masalah limit dan dapat hasilnya adalah 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kalian bisa gunakan aturan L'Hopital ini ya. Oke, gimana caranya mencari L'Hopital ini? Kalau misalnya di fungsinya itu hasilnya 0 per 0 tahingga per tahingga, maka kalian turunkan fungsi f dan fungsi g-nya. Jadi bagian pembilangnya kalian turunkan 1 kali, cari turunan pertamanya, terus penyebutnya kalian turunkan juga 1 kali ya, cari turunan pertamanya. Nah,
Jika hasil dari limit turunan pertama masing-masing fungsinya ini tetap bentuknya tak tentu atau menghasilkan 0/0 atau tahingga per tahingga, maka silahkan dilanjut lagi untuk mencari turunan keduanya, ya, sampai diperolehlah bentuk tentu, ya, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nggak dapat juga turunin lagi gitu, turunan tingkat tinggi ini ya, yang seperti materi pada pertemuan lalu. Oke, nah saya punya contoh L'Hopital di mana fungsinya itu seperti berikut. Kalau misalnya kita langsung substitusi si nilai tahingganya, maka kita akan peroleh tahingga per tahingga ini adalah bentuk yang tak tentu. Nah, selanjutnya kita coba cari turunan pertamanya. 3x kuadrat, turunan pertamanya adalah 6x, x turunan pertamanya adalah 1. Terus yang 4x kuadrat ditambah 6x, turunan pertamanya adalah 8x plus 6. Nah, ini kita turunkan sekali. Setelah kita coba turunkan satu kali atau cari turunan pertamanya, kita substitusi lagi nih nilai x-nya dengan tahingga. Saat substitusi nilai tahingganya, ternyata 6 dikali tahingga, ya tahingga. Dikurang 1 tetap tahingga. 8 kali tahingga ditambah 6 ya tetap tahingga. Nah, ini bentuknya masih bentuk tak tentu. Maka kita akan coba cari turunan keduanya lagi. Oke, jadi 6x min 1 kita turunkan menjadi 6 dikurang 0. Terus 8x plus 6 kita turunkan menjadi 8 plus 0. Nah, selanjutnya kita coba substitusi tahingga ke x. Nah, udah nggak ada x nih ya, berarti ini adalah limit fungsi konstan. Dan hasilnya adalah konstanta itu sendiri yaitu 6/8. Nah, kita sudah menemukan bentuk tentunya yaitu 6/8. Maka hasil limit kita itu adalah 6/8. Jadi kalian bisa coba cari dengan cara yang tadi atau dengan cara ini ya, dengan L'Hopital. Nah, misalnya ini pakai cara yang tadi bisa juga kalian bagi fungsinya dengan x pangkat tertinggi. Ini dibagi x kuadrat, terus ini juga x dibagi x kuadrat dibagi 4x kuadrat dibagi x kuadrat 6x per x kuadrat, sehingga kita peroleh limit x menuju tahingga itu adalah 3 dikurang 1 per x 4, 6 per x. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai tahingganya. Selama kalian belum mensubstitusi nilai x dengan tahingga, maka tulisan limitnya jangan hilang. Namun saat kalian sudah substitusi nilai x-nya dengan tahingga ini, kalian boleh hilangkan tulisan limitnya ya, Nah, ini adalah 3 dikurang 0 per 4 dikurang 0. Dan hasilnya adalah 3/4. 6/8 kalau disederhanakan atau dikecilkan jadi 3/4 ya. Sama ya. Jadi kalian boleh pakai cara yang tadi membaginya dengan variabel pangkat tertinggi ataupun dengan menggunakan aturan L'Hopital. Oke. Ini contoh lainnya. Saya punya fungsi 3x kuadrat min 5x min 12 dibagi x kuadrat dikurang 9. Nah, kalau kita substitusi dengan angka 3, ternyata diperoleh 0/0. Nah, ini bentuknya adalah bentuk tak tentu. Maka kita bisa coba cari turunan pertama dari fungsi ini ya. Diperolehlah 6x dikurang 5 dikurang 0. Bagian penyebutnya adalah 2x. Terus kita coba substitusi angka 3-nya, kita perolehlah 13/6. Nah, jadi aturan L'Hopital ini bisa digunakan baik untuk limit yang x-nya menuju tahingga ataupun negatif tahingga maupun x menuju suatu bilangan. Jadi bisa kita gunakan ya. Nah, kalau dengan pangkat tertinggi tadi kita hanya bisa memanfaatkan
untuk limit yang menuju tak hingga. Oke, nah selanjutnya ini adalah limit tak hingga. Apa bedanya sama yang tadi? Nah, kalau bentuk limit tak hingga itu adalah hasil dari limitnya itu adalah tak hingga ataupun minus tak hingga. Misalnya seperti ini. Ini limit kirinya fx x yang menuju c adalah negatif tak hingga ataupun tak hingga gini ya. Nah, di hasil limitnya yang tak hingga, baik itu dia x-nya menuju suatu bilangan ataupun x-nya juga menuju tak hingga. Oke. Nah, contohnya fungsi sama yang kayak seperti yang tadi. Kalau misalnya saya ganti, kalau tadi kan menuju tak hingga, ini kita menuju satu ya, x-nya. Berapa hasilnya? Karena kalau kita substitusi angka minus 1 di bawahnya per 0 ya. Oke, kalau kita lihat di grafik, saat X menuju negatif 1, ini negatif 1 ya. Nah, kita lihat nilai X-nya, semakin X-nya menuju 1, nilainya kalian lihat semakin ke atas menuju tak hingga. Kalau dari kalau dari kanan kita lihat, ini dari kanan min 1 ya, dia semakin menuju minus tak hingga. Nah, kalau dari kiri kanan menuju minus tak hingga, dari kiri dia menuju tak hingga. Jadi semakin membesar ini dari kiri, dari kanan dia menuju minus tak hingga. Nah, limit kiri dan limit kanannya tidak sama ya. Jadi gimana limitnya? Berarti limitnya tidak ada karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Oke. Terus coba kita identifikasi nilai berikut. Limit di fungsi 1 per x min 2, x-nya menuju 2. Oke, nah x sama dengan 2 ini membuat penyebutnya bernilai 0, sehingga kita tidak bisa menghitung limit fungsi berikut dengan langsung substitusi nilai x-nya. Oke, nah terus kalau kita sederhanakan juga nggak bisa ya. Maka cara pertamanya adalah kita bisa mendata nilai fungsinya ya. Misalnya kita ambil x-nya menuju 2 dari arah kiri. Berarti kita misalnya mulai dari satu arah kiri, berarti sebelum 2 ya, misalnya ini angka 2. Dari kirinya berarti ya angka-angka atau bilangan-bilangan sebelum angka 2. Berarti kita coba dari 1,8. Saat kita substitusikan ke fungsi f yang arti 1 per x min 2, saya peroleh nilainya adalah minus 5. Kemudian saya substitusi x-nya misalnya 1,9 jadi minus 10. Terus saya substitusi semakin mendekati 2 dari arah kiri, misalnya 1,998, hasilnya ternyata semakin membesar, saya perolehnya min 500.000. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa limit dari fungsi berikut, x-nya menuju 2 dari arah kiri, atau limit kirinya itu adalah minus tak hingga. Kenapa? Karena dia semakin membesar, semakin mengecil ya, nah minus tak hingga. Sedangkan kalau dari arah kanan, saya coba substitusi 2,1, 2,05 dan semakin mendekati 2 dari arah kanan, hasilnya malah semakin membesar. Maka bisa kita simpulkan bahwa limitnya adalah tak hingga ya. Nah, jadi limit fungsi 1 per x min 2, x-nya menuju 2 tidak ada karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Oke, cara kedua, kalau tadi cara dengan kita menulis nilai-nilai fungsinya. Oke, cara lainnya adalah kita bisa nilai limit untuk x menuju 2 dari arah
kiri itu artinya apa? Dia kurang, nilai-nilai yang kurang dari 2 tapi tidak sama dengan 2 ya. Oke. Kalau misalnya kita ambil uh, X di X yang kecil dari 2, maka pasti X dikurang 2 itu kecil dari 0, bernilai negatif ya, karena kecil dari 0, sehingga di atasnya nilainya positif, di bawah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita bisa simpulkan bahwa hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, untuk limit X menuju 2 dari arah kanan atau limit kanannya, berarti nilai X-nya itu lebih besar dari 2. Maka pasti X dikurang 2, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, menghasilkan nilai yang positif. Sehingga kalau kita uji tandanya, positif dibagi positif, ada hasilnya positif. Jadi kita bisa simpulkan secara langsung hasilnya adalah tak hingga. Oke, ini adalah beberapa aturan limit. Saya recap lagi. Oke, thank you, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Silahkan dikerjakan tugas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.